Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasis Purwowibowo dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari pengabdian kepada masyarakat oleh tim kami, gitu ya. Kebetulan kami ada bertujuh tim, gitu ya, dengan judul pengabdian transformasi karir siswa melalui pembekalan materi kompetensi. Sebuah strategi pendampingan karir di SMK Al-Aziziyah Kuanyar Bangkalan. Kebetulan saya adalah Wasis Purwowibowo sebagai ketua tim, gitu ya. Kemudian anggota dari tim kami berjumlah 7 orang dengan saya. Yang pertama ada Vidya Nindita, ada Rahma Farida Sofirila, ada Hoirun Niswatin, ada Maulidinda, ada Siti Hasana dan Munajir. Itu adalah tim pengabdian kami. Langsung saja mungkin hasil ini kami presentasikan pada acara Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat AMONG, gitu ya, inovasi dan kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, gitu ya. Pendahuluannya pertama di sini kenapa kami mengambil terkait hal tersebut adalah untuk mempersiapkan generasi masa depan di mana program pengembangan karir di SMK Al-Aziziyah Kuanyar Bangkalan. Gitu ya. Program ini kami bertujuan membuat program pengabdian ini adalah untuk membantu siswa SMK Al-Aziziyah dalam merencanakan karir mereka, kemudian meningkatkan motivasi dan mendapatkan akses terkait dunia kerja, yang dimana program ini dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Hal itu kami ambil karena bermula dari permasalahan yang kami temukan di dalam sekolah tersebut. Yang pertama apa? Kebanyakan dari siswa kebingungan dalam menentukan cita-cita maupun tujuan karir ke depannya mereka, sehingga ketika mereka menjalani sekolahnya kurang begitu termotivasi, gitu ya. Itu berdasarkan pendahuluan kami terkait mengulik dari awal untuk survei, gitu ya. Kemudian kami mencari tahu apa saja sih permasalahan yang ditemukan di lokasi tersebut. Kemudian berikutnya itu terkait kurangnya motivasi belajar pada siswa disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan tentang prospek karir mereka dan juga adanya keterbatasan akses terhadap informasi karir tersebut, gitu ya. Jadi meskipun mereka merupakan sekolah kejuruan, gitu ya, tapi mereka masih terbatas nih terkait prospek pengetahuan yang mungkin ya itu menjadi sebuah permasalahan, sehingga nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi, memberikan program pengabdian di lokasi tersebut untuk memberikan pemahaman lebih lanjut lagi kepada siswa-siswa itu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah minimnya dorongan orang tua, yang dimana orang tua ini kurang memberikan dorongan apakah siswa itu menempuh pendidikan lebih lanjut maupun merencanakan karir ke depannya, gitu ya. Sehingga ya akhirnya tadi mungkin motivasi belajarnya akhirnya menurun, gitu ya. Jadi hanya asal sekolah saja, gitu ya, tanpa memikirkan nanti prospek ke depannya mau seperti apa sih dengan keahlian secara hard skill yang mereka miliki, gitu ya. Sehingga tujuan program seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya tujuan program ini berdasarkan dari permasalahan yang ada adalah untuk menjembatani kesenjangan tersebut, gitu ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesiapan karir siswa dengan memperkuat kesiapan dalam merencanakan karir melalui pengarahan materi berbasis kompetensi, gitu ya. Nanti karena ini pengabdian kami ini sifatnya juga tidak hanya memberikan pemahaman terkait kompetensi saja, tapi apa saja sih yang dibutuhkan di dalam karir
atau prospek karir ke depannya atau di dalam dunia kerja itu. Kemudian mempertajam kemampuan soft skill gitu ya, meningkatkan kemampuan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, kemudian time management gitu ya, itu menjadi sebuah tujuan kami sehingga nanti para siswa tidak hanya saja dibekali oleh hard skill yang dimiliki dari sekolah gitu ya, tapi juga mereka memahami terkait kemampuan soft skill yang di mana hal itu adalah dibutuhkan di dalam dunia kerja. Gitu. Kemudian membekali pengetahuan yang relevan, memberikan siswa pengetahuan yang relevan untuk dunia kerja yang semakin kompetitif, yang semakin modern saat ini, sehingga nanti salah satunya adalah bagaimana membuat CV yang menarik gitu mungkin gitu ya, sehingga nanti mereka memiliki kompetensi terkait hal tersebut sehingga siswa-siswi yang lulus ini nanti mereka juga akan kompetitif di dalam dunia kerja gitu. Kemudian metodologi implementasi terkait pengabdian yang kami lakukan itu adalah menggabungkan teori dan praktik gitu ya. Ada 3 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yaitu adalah survei di awal itu tadi, yaitu mungkin akhirnya dimulai dari bulan September gitu ya. Mulai dari kami mencari informasi lokasi gitu ya, kemudian kami menemui pihak-pihak terkait eh, di mana sekolah itu sendiri dan kemudian apa saja permasalahannya tadi yang saya sampaikan gitu ya. Ini merupakan tahap persiapan yang melibatkan pengumpulan data siswa, perencanaan materi, dan penyiapan fasilitas. Sehingga dari permasalahan apa saja yang dibutuhkan gitu ya, apa yang akan dilakukan dengan program-program yang akan kami lakukan gitu ya, itu di tahap persiapan. Kemudian yang berikutnya adalah tahap implementasi yang dimana ini menggunakan atau tahap implementasi ini kami sebut juga sebagai tahap pelaksanaan atau tahap yang dimana kami memberikan pemahaman nih, memberikan pendampingan nih gitu ya terkait program ini menggunakan metode ceramah, diskusi untuk membantu siswa itu tadi memetakan karir yang selaras dengan minat dan kebutuhan di dalam dunia kerja gitu ya. Setelah kami di tahap persiapan tadi, kemudian kami melakukan tahap implementasi atau tahap pelaksanaan, yang dimana di situ kami membekali terkait kompetensi. Yang pertama gitu, kemudian nanti kami akan berkelanjutan gitu ya, terkait soft skill, terkait pendampingan karir, persiapan karir mereka, apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahapan evaluasi, yang dimana di tahapan evaluasi ini kami melakukan sebuah observasi, memberikan feedback melalui kuesioner, survei gitu ya, dan kemudian kita diskusi untuk mengukur efektivitas program yang sudah kami lakukan. Gitu ya, itu kami memberikan di setiap akhir pendampingan gitu ya, kami memberikan evaluasi berupa ya pretest dan post-test seperti itu kurang lebih. Jadi setidaknya siswa itu memiliki pembekalan, memiliki pemahaman baru gitu ya terkait strategi-strategi di dalam menghadapi dunia kerja atau karir mereka nantinya. Gitu ya. Kemudian hasil dari implementasi yang sudah kami lakukan gitu ya. Salah satunya adalah terkait pendampingan kompetensi gitu ya. Hasil positif memupuk kepercayaan diri dan kesadaran. Sehingga di sini banyak siswa yang memiliki kesadaran terkait prospek karir yang seperti apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Hasil positifnya ini mulai dari respon siswa yang antusias atau positif gitu ya, merespon dengan positif, menunjukkan peningkatan minat terhadap materi pengarahan dan perencanaan karir gitu ya, karena saya bilang tadi mungkin kami masih berkelanjutan, tidak hanya pendampingan terkait kompetensi saja gitu ya. Harapan kami nanti masih berkelanjutan. Kemudian peningkatan motivasi dan kesadaran. Dari hasil apa yang sudah kami lakukan, dari implementasi yang sudah kami lakukan, pelaksanaannya ini membantu siswa memahami potensi dan karir yang tersedia, yang mengarah pada peningkatan motivasi dan kesadaran. Gitu ya, sehingga mereka akan terdorong nih untuk bisa memahami kejuruan mereka gitu ya, karir mereka nanti seperti apa gitu, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Itu mengalami peningkatan gitu ya berdasarkan hasil evaluasinya. Kemudian pengembangan kemampuan soft skill yang seperti saya sampaikan tadi mungkin akan
bisa berkelanjutan baik dari sekolah maupun kami nantinya gitu ya. Karena di sini melalui pengembangan kemampuan soft skill, siswa memperoleh pemahaman nih tentang kemampuan soft skill apa saja sih yang dibutuhkan atau yang berharga untuk mempersiapkan di dalam mereka menghadapi tuntutan kerja yang semakin kompetitif ini. Gitu. Kemudian mengatasi tantangan atau tantangan yang ada di dalam pelaksanaan kami di dalam program yang kami lakukan gitu ya. Mengatasi tantangan dengan meningkatkan efektivitas. Apa saja sih tantangan yang kami hadapi gitu ya? Yang pertama terkait keterbatasan fasilitas. Tidak dipungkiri bahwasanya ya memang lokasi ini memang kami pilih karena ya lokasinya memang membutuhkan banyak informasi terkait prospek karir di dalam sekolah kejuruan atau di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Nah, di sini ada keterbatasan terkait fasilitas, mungkin keterbatasan fasilitas terutama teknologi yang berdampak pada efektivitas program karena mungkin lokasinya yang cukup tidak mudah kalau di zaman sekarang sinyalnya yang tidak begitu mudah gitu ya sehingga membutuhkan effort nih di dalam hal tersebut gitu ya. Kemudian terkait kesiapan siswa juga. Kesiapan siswa yang beragam menghadirkan tantangan dalam menyampaikan materi secara efektif. Ya karena tadi lingkungan saya bilang tadi lingkungan kami menemukan lingkungan di sini yang masih kurang begitu banyak menerima informasi gitu ya terkait prospek karir atau tantangan di dalam dunia kerja itu seperti apa gitu ya sehingga beragam nih respon dari siswa ataupun kesiapan dari siswa itu ketika diberikan pengarahan, diberikan pendampingan oleh kami. Kemudian jadwal implementasi gitu ya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program juga menjadi kendala. Ini terkait jadwal karena ya tim kami juga terbatas gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah bahan evaluasi juga buat kami, menjadi sebuah tantangan juga buat kami bahwasanya keterbatasan waktu di dalam pelaksanaan program itu menjadi menjadi bagian kendala menurut kami akhirnya gitu. Kemudian dari hasil yang sudah kami dapatkan gitu ya, pesan maupun saran yang bisa kami berikan dari apa program atau pengabdian yang sudah kami lakukan gitu ya, pelajaran berharga dan arah masa depan. Yang pertama adalah terkait kesiapan karir, di mana program ini menekankan pentingnya membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia kerja. Sehingga ini tidak hanya eh, tidak hanya oleh siswa itu sendiri, tapi oleh semua. Dalam arti ya sekolah juga tidak hanya membekali hard skill saja, tapi juga di situ dibutuhkan juga soft skill yang mana merupakan bagian dari kebutuhan yang sangat penting di dalam dunia kerja. Kemudian peningkatan fasilitas, gitu ya. Sarannya program ini menunjukkan perlunya fasilitas yang lebih baik, termasuk teknologi untuk pembelajaran yang efektif. Ya, saya bilang tadi mungkin kami mengalami kendala ketika terbatasan terkait akses teknologi, akses komunikasi, dan sebagainya. Gitu. Kemudian, sarannya juga pentingnya mentoring. Ya, karena ini program ini menyoroti kebutuhan akan program mentoring yang lebih intensif, yang lebih mendalam gitu ya untuk memenuhi kebutuhan individual siswa sehingga tadi terdorong siswa semakin diberikan ada arahan, ada bimbingan gitu ya, ada pendampingan gitu ya, semakin terdorong siswa-siswanya gitu ya, semakin kompetitif ketika mereka menghadapi dunia kerja gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan orang tua. Seperti yang kami temukan di permasalahan di awal gitu ya, bahwasanya masih banyak orang tua yang mungkin belum begitu mendorong anaknya gitu ya untuk menentukan karir kedepannya seperti apa sih gitu ya. Karena ya kita tidak mungkiri dari apa yang kami temukan tadi bahwasanya keterbatasan, fasilitas, teknologi, informasi dan sebagainya itu ya sehingga keterlibatan orang tua ini menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung eksplorasi karir anak-anak mereka. Kurang lebih seperti itu dari kami gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.
Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.